Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat Yuan Hang memandang Sui menembak. Oh. Dia mengulurkan telapak tangan ramping seperti batu giok putih, dan sajak dao yang tak terlihat meresap di antara telapak tangan dan jari. Dari kejauhan, telapak tangannya yang terangkat mengalir dengan kecemerlangan seperti mimpi, seolah diukir dari batu giok safir. Ledakan. Ada suara keras di kehampaan, seperti jejak tangan para dewa di langit yang menjangkau ke dunia, memunculkan suara menderu seperti cakram gerindra besar yang menghancurkan kehampaan. Saya melihat cetakan telapak tangan besar dengan jarak sekitar 10 kaki, dan itu hilang. Jejak telapak tangan berwarna bening menghancurkan kekosongan, tampak lambat dan cepat, dan menamparkan lurus ke arah Taimodu di kejauhan. Pergi. Pada akhirnya, kekuatannya cukup untuk menjungkirbalikkan gunung, tetapi dia hanya membuat telapak tangan King bergetar, dan kemudian terus menekan. Tombak emas itu ditekuk dengan keras. Derajat 3 kaki. Mirip dengan para dewa kuno, nafasnya menakutkan. Dominasi gajah. Namun, di bawah tatapan mengejutkan semua orang, jejak telapak tangan Sui yang jelas seperti tak tertahankan, pertama-tama menekan tombak emas untuk menembak ke belakang. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Timodu memotivasi teknik rahasia, atau bahkan menghabiskan semua potensinya, dia tidak dapat menghentikan jejak telapak tangan yang terus-menerus ditekan. Hanya dengan satu telapak tangan, seorang kultivator di alam Yuan Fu yang menguasai niat tombak dari peringkat tertinggi di langit. Hai! Terdengar helaan napas di arena. Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka terbelalak kaget melihat pemandangan ini. Perlu dicatat bahwa Taimodu bukanlah seorang kultivator biasa dari dinasti Yuan. Sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, dia dipukul dengan keras. Adegan itu tentu saja sangat mengejutkan. Ling Yunhe juga gemetar di dalam hatinya, dan mau tidak mau melirik Qingya di sampingnya. Qingya juga memiliki kemampuan untuk membunuh pembudidaya Yuan Fu melintasi perbatasan. Tapi seperti pemuda berjubah muda di kejauhan, dia dapat dengan mudah merusak keberadaan alam Yuan Fu dengan satu telapak tangan. Sui tidak peduli dengan semua ini. Ia menatap langit lagi. Bencana transformasional milik Qingwan ini akhirnya datang. Ledakan. Aura malapetaka dan kehancuran yang tak terbatas menyebar di kehampaan ini. Pada saat ini, Sui dengan tajam memperhatikan bahwa sepasang mata Qingwan menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan dia tidak lagi memiliki pesona yang menyedihkan, imut dan lembut ketika dia berada di sisinya. Ledakan. Untuk sementara waktu, cahaya dan hujan seperti kabut, yang menambahkan aura ilusi dan menakutkan pada sosok anggun Qingwan. Mata Sui berbinar. Dunia di sisi lain. Sui sudah tahu bahwa dunia lain disebut benua Tianming. Dengan kata lain, Qingwan pertama kemungkinan besar berasal dari benua Tianming. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Qingwan terkait dengan kultivasi, 10 arah sutra Asura, dan juga terkait dengan bimbingan dan pengajarannya sendiri. Tetapi yang lebih penting, tubuh spiritual Qingwan sendiri sangat murni dan memiliki potensi luar biasa yang tidak diketahui. Semua ini ditambahkan untuk membuat sikap yang ditampilkan ketika Qingwan melintasi bencana begitu kuat dan mempesona. Saya tidak tahu apakah kali ini saya memulai jalan Yuan Dao, apakah saya dapat membangunkan beberapa kenangan dalam hidup saya. Sui diam-diam berkata. Saya berpikir sendiri, dan tiba-tiba ada gemuruh kekuatan Yuan di kejauhan. Biksu Faksu yang malang, datang dan ajari rekan-rekan Taoist trik hebat. Saya melihat seorang biksu yang tinggi dan perkasa, berjalan di udara, bergegas menuju puncak gunung, suaranya bergema seperti lonceng dan lu yang agung, bergema di langit malam. Biksu Fasu, sesepuh sekte dalam dari sekte Zen 7 Guntur dari Great Chu, berkultivasi pada akhir dinasti Yuan, dan mempraktikkan teknik penyempurnaan tubuh 7 Guntur. Duh! Lidah kosong Fa meledak menjadi guntur musim semi, tampak serius, mengangkat tangannya, dan membentuk segel dalam kehampaan. Ledakan. Segel botol 7 guntur.
Tidak diragukan lagi, kematian Rui Chenjing dan kerusakan berat yang diderita Tai Modu membuat Fasu sudah menganggap Sui sebagai musuh kelas 1 dan tidak meremehkannya. Ledakan. 7 jenis guntur digabungkan menjadi segel Buddha, kekuatan penghancur semacam itu membuat Yuan Heng, yang merupakan pembudidaya iblis, ngeri dan mati lemas. Mati. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di mata Sui, telapak tangannya yang ramping dan adil menekan ke langit, dan tiba-tiba ada gemuruh bintang dan energi pedang, menyilaukan dan berwarna-warni. Bagaimana Sui bisa takut melawan kekuatan fisik? Ledakan. Ekspresi biksu Fasu sangat bermartabat. Ledakan. Di mata semua orang, biksu Fasu memakan telapak tangan Sui hidup-hidup, dan dia tidak bergerak sama sekali, dan tidak terluka sedikit pun. Diblokir. Para pembudidaya dacu itu akan menarik napas lega. Saya melihat jejak kepahitan tiba-tiba muncul di wajah biksu Fasu, dan dia menghela nafas. Yang Mulia Ananda berkata, saya melihat Tathagata mengangkat tangannya dan melenturkan jari-jarinya untuk kepalan cahaya, dan menyilaukan pikiran saya. Hari ini tubuh Dharma saya runtuh dalam pukulan ini, dan baru kemudian saya mengerti apa artinya, terang saya berharap ketika saya memasuki gerbang kekosongan di kehidupan berikutnya, saya akan selalu bebas dari keterikatan, mempraktikkan Mahayana, dan tidak memiliki karma. Bergumam pada diri mereka sendiri, semua orang ngeri melihat retakan halus seperti sarang laba-laba muncul di tubuh Fasu, seperti botol porselen yang retak. Sebuah klik terakhir. Ternyata pukulan Sui secara langsung menghancurkan tubuh, kultivasi, dan semangat biksu Fasu. Kekuatan semacam itu, karena terlalu sombong, membuat biksu Fasu tampaknya memblokirnya, tetapi sebenarnya itu telah benar-benar runtuh baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada titik ini, tetua pintu bagian dalam dari Seven Thunder Zen Sekte, mengikuti Rui Chenjing, jatuh di tempat. Para pembudidaya dacu di kejauhan dikejutkan dengan kulit kepala yang mati rasa serta tangan dan kaki yang dingin. Itu Nyonya Miao Hua, sosoknya juga sedikit kaku, matanya yang indah bermartabat. Ling Yunhe menghirup udara dingin, pukulan Sui, yang secara langsung membunuh seorang pembudidaya Buddha di akhir dinasti Yuan, bahkan lebih mengejutkan daripada adegan di mana Tai Modu rusak parah. Namun, tepat setelah Sui membunuh biksu Fasu, sosok ilusi muncul dengan aneh di belakang Sui, dengan belati hitam di tangannya, menusuk punggung Sui. Adegan ini terjadi terlalu cepat, banyak orang di lapangan terkejut, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi tiba-tiba. Hanya Nyonya Miao Hua yang tersenyum. Orang yang menyerang dan membunuh Sui adalah wakil penguasa, Feng Yin, dari Sekte Qianhuan dari Great Chu. Sebelumnya, biksu Fasu bergerak di sisi terang untuk menarik perhatian Sui, sementara Feng Yin Zai diam-diam bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Dan sekarang, pembunuhan ini akan sukses. Mati. Belati hitam di tangan Feng Yin menusuk punggung Sui dalam sekejap. Pembunuh, perhatikan pembunuhan satu pukulan. Dalam pukulan ini, Feng Yin menunjukkan kemampuan seorang pembunuh secara maksimal. Dan belati di tangannya adalah harta rahasia unik dari Sekte Seribu Ilusi. Melihat belati itu menusuk punggung Sui dengan mulus, wajah Feng Yin hanya menunjukkan sedikit kebanggaan dan kegembiraan, hanya untuk mendengar ledakan keras. Belatinya yang sangat tajam, ketika menusuk punggung Sui, seolah-olah ditusuk di dinding tembaga yang tidak bisa dipecahkan, membuat suara bertabrakan seperti simfoni lengan emas. Jangan katakan pembunuhan, bahkan jika Anda menusuknya, Anda tidak bisa melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Yin melebar tak percaya. Pada saat ini, Sui berbalik, matanya dalam dan acuh tak acuh, seperti semut. Bagaimana tubuh orang ini bisa begitu kuat? Apakah sudah dikultivasikan agar tidak bisa dihancurkan? Hati Feng Yin bergetar. Belati unik dari 1000 sekte abadi cukup untuk dengan mudah menghancurkan prajurit spiritual teratas Yuan Dao. Tapi sekarang, itu diblokir. Tidak, segera lari. Sama seperti Sui berbalik untuk melihat, sosok Feng Yin bergoyang seketika, berubah menjadi tenda hitam dan melarikan diri. Bagaimana Sui bisa membiarkannya melarikan diri?
Dia menjentikkan jarinya, seperti menjentikkan debu, seperti bunga di tangannya, tampak ringan dan tidak berdaya, tetapi ketika jarinya berada di Feng Yin, yang disebut tiga terkuat di Chu besar, salah satu pembunuh, kultivator Yuan Fu, tiba-tiba gemetar. Kemudian, tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi daging dan darah yang diparut halus seperti kerikil, dan berkibar dari kehampaan. Hancurkan Feng Yin dengan satu jari. Hai! Ada suara terengah-engah di kejauhan. Banyak orang bahkan tidak melihat pertarungan antara keduanya, dan Feng Yin sudah mati. Cermin Rui Chen pertama yang ditembak adalah pembudidaya kesempurnaan agung dari alam bigu. Ketika Sui menjentikkan jarinya untuk membunuhnya, itu tidak terlalu mengejutkan para pembudidaya dacu itu. Tetapi ketika Anda melihat Biksu Fasu dan Feng Yin, pembangkit tenaga listrik dunia Yuan Fu teratas di Great Chu, semuanya dibunuh oleh Sui dengan satu telapak tangan dan satu jari. Bisa dibayangkan seberapa besar kejutannya. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa pria besar yang bersemangat tinggi itu seperti semut, rentan terhadap satu pukulan di depan seorang pria muda seperti Sui. Dan sampai saat ini, itu hanya usaha sesaat. Rui Chenjing, Biksu Fasu, dan Feng Yin terbunuh satu demi satu, dan Tai Modu juga terluka parah. Adegan itu membuat pembudidaya dacu lainnya tidak berani meremehkan Sui. Siapa anak ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Ada orang seperti itu di dunia ini. Mungkinkah dia adalah Hong Tucker? Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat perambah itu, dia masih perlu berlatih lagi. Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Segala macam keraguan membanjiri pikiran Nyonya Miao Hua dan yang lainnya, membuat mereka terlihat curiga, dan untuk sementara, tidak ada yang berani maju. Seperti yang dikatakan Sui sebelumnya, siapapun yang berani mendekati puncak gunung, mati. Sebelumnya, mungkin beberapa orang menganggapnya sebagai lelucon, tetapi ketika mereka menyaksikan adegan berdarah barusan, siapa yang berani menganggapnya serius? Master dan magang Ling Yunhe dan King Ya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Sui terlalu kuat, sejauh ini, bahkan jika dia berurusan dengan tokoh-tokoh top di ranah Yuan Fu, dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkannya. Hal ini juga yang membuat tuan dan murid mereka akhirnya mengerti mengapa Sui masih bisa menutup mata saat dikepung oleh sekelompok musuh. Hati Yuan Heng melonjak. Sebelumnya di Dazu, dia hanya mendengar bahwa Sui berada di lautan arwah yang kacau, memimpin malapetaka besar untuk memasuki ranah Inedia, dan dengan kekuatan satu orang, mengalahkan sekelompok musuh. Tapi bagaimanapun juga, saya belum pernah melihat keagungan Sui. Dan sekarang, dia akhirnya melihatnya dengan matanya sendiri, keterkejutan itu membuatnya memiliki keinginan untuk beribadah. Hanya Sui, seolah-olah dia baru saja membunuh 3 atau 2 lalat, tidak peduli, matanya kembali ke langit, dan saat kritis tercapai. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh, Nyonya Miao Hua berkata dengan dingin, ayo kita lakukan bersama. Angkat bicara. Lengan Nyonya Miao Hua, menerbangkan 2 bilah roh seputih salju, terpotong. Pedang ganda. Sepasang harta roh Yuandao kuno digunakan oleh Ni. Kekuatan yang terungkap berada di luar imajinasi. Ledakan. Kultivator lain di Great Chu juga tahu bahwa jika mereka tidak melakukan yang terbaik, mereka tidak akan bisa memenangkan Sui, jadi ketika Nyonya Miao Hua memberi perintah, mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Awalnya ada lebih dari 20 dari mereka, 3 dibunuh oleh Sui sebelumnya, dan 1 terluka parah, dan ada hampir 20 orang, di antara mereka, ada 9 dari mereka. Ketika mereka melakukan yang terbaik, bagaimana kekuatan semacam itu bisa dibandingkan? Para pembudidaya Great Chu ini semuanya kaya, dan rahasia serta harta yang mereka gunakan tidak sepele. Tidak sebanding dengan perbaikan yang tersebar itu. Ledakan. Ini adalah keberadaan alam pengumpulan bintang seperti Sungai Lingyun, dan mereka semua kaku dan merasa sangat tertekan. Tanyakan pada diri sendiri, jika itu dia tidak akan berani menerima pukulan seperti itu. Secara khusus, 2 bilah linglong Nyonya Miao Hua tajam dan tak terbatas, seperti 2 pelangi panjang yang menembus matahari, dan kekuatan yang mereka hasilkan juga yang paling menakutkan.
Dihadapkan dengan serangan seperti itu, mata Sui sama acuh tak acuh seperti biasanya. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersaing dengan terangnya bulan? Melihat bahwa Sui tidak mengelak atau menghindar, tetapi berinisiatif untuk menemuinya. Ledakan. Ledakan. Pedang terbang merah menebas tubuh Sui, cahaya dan hujan memercik, membuat suara simfoni emas, tetapi itu tidak menyakiti Sui sama sekali. Pedang terbang merah dipegang di tangannya. Tapi di tangan Sui, itu seperti cacing yang ditangkap, dan mengikuti jari-jarinya. Ledakan. Pedang terbang merah pecah darinya, meledak seperti hujan. Tidak jauh, seorang kultivator pada tahap akhir Inedias memuntahkan darah secara langsung, dan pedang terbang merah dihancurkan, yang melibatkan pikirannya dan menderita trauma. Dan ini baru yang pertama. Setiap kali Sui mengangkat tangannya, sebuah harta karun dikalahkan, entah dihancurkan atau dikirim terbang. Para pembudidaya dacu itu batuk darah satu persatu, menderita trauma, dan wajah mereka penuh kengerian. Itu terlalu kuat, tubuhnya tidak bisa dihancurkan, dan harta itu tidak bisa menghancurkan kekuatan pertahanan di sekitarnya. Seseorang berteriak. Dentang. Itu adalah tebasan bermata dua Nyonya Miao Hua, yang diblokir oleh gelombang Sui, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Sui. Ini. Kulit Nyonya Miao Hua berubah total. Kultivasinya di tahap tengah Stargathering Realm gagal mengguncang lawan, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sayangnya, para pembudidaya Cu ini tidak tahu, pada awal di ranah Xiantian Wuzong, Sui berada di kelompok pedang peri. Dengan kata lain, Sui, yang berada di alam Wuzong bawaan, telah lama mengabaikan kultivator alam Yuanfu. Dan sekarang, dia sudah menjadi biksu sejati di lembah. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana para pembudidaya Cu ini bisa dianggap serius? Mati. Di medan perang, lengan Sui bergetar, dan kekuatan Yuan yang menakutkan naik ke langit, dan warna jernih yang mempesona langsung mengembun menjadi cetakan telapak tangan besar, yang difoto dari udara tipis. Ledakan. Pengepungan Nyonya Miao Hua dan yang lainnya dipatahkan. Sikap Sui yang tak terkalahkan dan berani membuat Nyonya Miao Hua ketakutan dan sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik. Kabur. Anak ini tak terkalahkan, pergi. Semangat juang banyak pembudidaya dacu telah runtuh. Tapi Sui mungkin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saya melihat sosoknya meregang, dan dalam sekejap, dia menembak beberapa kali berturut-turut, atau melakukan tendangan voli dengan energi pedang, atau menamparkan dengan telapak tangan di langit, atau mengepalkan tinju untuk menghancurkan dengan kuat. Setiap pukulan dapat dengan mudah membunuh lawan, dan bahkan jika sosoknya terbanting ke dalamnya, dia dapat menghancurkan lawan bersama dengan hartanya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hanya dalam beberapa klik, lebih dari 10 biksu dacu terbunuh di tempat. 6 atau 7 orang yang tersisa hampir ketakutan. Tapi itu semua sia-sia. Semudah memotong melon dan sayuran. Saya bersedia untuk menyerah, baik sebagai budak atau pelayan. Seorang wanita cantik berteriak panik, ketakutan dan menyedihkan. Sayangnya, mata Sui acuh tak acuh, dan dia menamparnya begitu saja. Saat wanita itu terbunuh, hanya Nyonya Miao Hua dan pria tua berambut abu-abu yang tersisa di ladang. Melihat semua ini, Sungai Lingyun di kejauhan mandek, tubuh dan pikiran gemetar, dan tangan dan kaki dingin. Sebelumnya, dia masih ingin menyaksikan kegembiraan, bertanya-tanya bagaimana Sui akan menyelesaikan pembunuhan seperti itu. Tapi sekarang, ketika saya melihat orang-orang besar yang dapat dianggap sebagai top dunia di dacu, tetapi mereka seperti anjing yang hilang, mereka dihancurkan satu persatu ketika mereka diserahkan oleh Sui. Benar-benar tersesat, sama sekali tidak bisa tenang. Kekuatan Sui sangat menakutkan. Orang-orang seperti Ling Yunhe tidak bisa menahan perasaan takut dan jantung berdebar-debar. Niza, aku bertarung denganmu. Ada raungan menggeram di arena, mata lelaki tua berambut abu-abu berjubah hitam itu merah, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dia menggunakan teknik penghancuran diri yang terlarang, mencoba berdamai dengan Sui dan batu giok. Semua terbakar. Tapi sosoknya masih setengah jalan, ketika Sui menamparnya di udara,
menghancurkannya seperti selembar kertas, tubuh dan jiwanya meledak bersama, dan darah tumpah seperti air terjun. Sebelumnya, orang tua ini telah memarahi Su Yi, Yuan Heng, dan King Wan, dan menuduh mereka sebagai gangster. Tapi sekarang, dia sendiri terbunuh di tempat seperti ayam dan anjing. Giliranmu. Su Yi memandang Nyonya Miao Hua dengan acuh tak acuh. Para pembudidaya dacu yang datang bersamanya malam ini semuanya telah dieksekusi, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.